Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Nah, berjumpa lagi di pelajaran IPA, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Kali ini kita sudah berjumpa 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang benda-benda atau objek-objek yang ada di sekitar kita. Pertemuan kedua, kita sudah membahas tentang pengukuran, yaitu dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian, untuk pertemuan ketiga, kali ini, yaitu kita akan membahas tentang besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, dan juga akan membahas konversi satuan. Sudah siapkah kalian menerima materi hari ini? Siapkan buku catatan kalian, ballpoint kalian, dan dengarkan video ini dengan seksama. Dan jangan lupa catat hal-hal yang kalian anggap penting. Sudah siap? Kita mulai untuk materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas di awal yaitu apa itu besaran dan apa itu satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Sedangkan satuan adalah pembanding atau objek ketiga yang digunakan dalam pengukuran. Nah, apa bedanya besaran dan satuan? Coba perhatikan gambar yang ada di video ini. Nah, ada sebuah tomat yang ditimbang menggunakan neraca digital. Nah, neraca digital berarti ini alat untuk mengukur massa benda. Di neraca digital sudah tertera massa satu tomat yaitu 411 gram. Apa artinya? Artinya 411 gram itu 411 itu nilainya, sedangkan gram adalah satuannya. Paham? Kita sekarang masuk ke besaran. Besaran itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri, tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan, besaran yang diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi besaran pokok. Kita akan membahas satu persatu besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas dulu besaran pokok. Berdasarkan kesepakatan para ahli fisika di seluruh dunia, telah ditetapkan 7 besaran
pokok dalam fisika. Jadi, besaran pokok itu hanya ada 7, tidak kurang dan tidak lebih. Apa saja 7 besaran pokok itu? Yang pertama, panjang. Yang kedua, massa. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, kuat arus. Yang kelima, temperatur atau suhu. Yang keenam, kuat cahaya atau intensitas cahaya. Yang ketujuh, jumlah molekul. Nah, untuk simbol besarannya, satuan dan simbol satuan sudah ada di video ini. Silahkan hal-hal yang penting seperti ini kalian catat di buku catatan kalian. Sudah? Nah, jadi besaran pokok hanya ada 7, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk lebih detailnya, kita akan membahas satu-satu besaran pokok. Yang pertama, ada panjang. Besaran panjang digunakan untuk mengukur panjang benda dan secara satuan internasional atau juga disingkat dengan SI, memiliki satuan meter. Simbolnya M. Contoh alat ukur panjang adalah mistar dan penggaris. Yang kedua, ada massa. Besaran massa digunakan untuk mengukur massa atau kandungan materi benda. Massa memiliki satuan internasional atau SI, yaitu kilogram dengan simbol Kg. Contoh alat ukur massa seperti timbangan. Ada neraca digital, ada neraca analitik, dan lain-lain. Ketiga, ada waktu. Besaran waktu digunakan untuk mengukur waktu suatu peristiwa atau kejadian. Waktu memiliki satuan internasional sekon dengan simbol S. Contoh alat ukur waktu adalah stopwatch. Kemudian juga jam, itu alat ukur waktu. Yang keempat, ada suhu, juga disebut juga dengan temperatur. Sama saja. Suhu adalah ukuran panas suatu benda. Suhu memiliki satuan internasional Kelvin dengan simbol K. Alat ukur suhu yaitu termometer. Yang kelima, ada kuat arus. Kuat arus digunakan untuk mengukur arus listrik dari suatu tempat ke tempat lain. Kuat arus memiliki satuan internasional ampere dengan simbol A. Yang keenam, ada intensitas cahaya atau juga disebut kuat cahaya. Besaran ini digunakan untuk mengukur terang atau tidaknya cahaya yang jatuh pada benda. Intensitas cahaya memiliki satuan internasional kandela, disingkat atau disimbolkan CD. Yang ketujuh, jumlah zat.
atau jumlah molekul. Besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah partikel yang terkandung pada benda. Jumlah zat atau jumlah molekul memiliki satuan internasional mol. Sudah paham tentang besaran pokok? Selanjutnya, kita akan membahas besaran turunan. Sudah dibahas di awal tadi besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Diingat-ingat kembali. Ya, besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagikan besaran pokok. Nah, jadi besaran turunan itu besaran turunan dari besaran pokok. Berapa jumlahnya? Jumlah besaran turunan itu cukup banyak. Nah, di video ini dicatatkan ada 10 besaran turunan. Jumlahnya itu ada lebih dari 10, ada banyak. Besaran turunan contohnya luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, momentum. Itu contoh-contoh dari besaran turunan. Untuk besaran pokok dan besaran turunan sudah selesai. Kemudian kita akan membahas tentang konversi satuan. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang konversi satuan. Pasti kalian sudah paham tentang konversi satuan, karena di SD atau MI sudah dipelajari tentang konversi satuan. Di sini saya akan membahas sekilas tentang konversi satuan. Konversi satuan adalah mengubah satuan dari satu besaran ke satuan lain tanpa mengubah nilainya. Nah, untuk memudahkan dalam mengkonversi, disajikan tangga konversi, yaitu panjang, massa, volume, luas, dan waktu. Yang pertama, ada konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Cara membaca tangga konversi yaitu setiap kali turun satu tangga dikalikan dengan 10. Jika turun 2 tangga, maka kalikan dengan 100. Jika harus naik ke 1 tangga, maka dibagi dengan 10. Demikian seterusnya. Berikutnya ada konversi satuan massa. Konversi satuan massa ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Selain ketujuh tangga tersebut, ada
kuintal, ton, ons, dan ons. Nah, 1 kuintal sama dengan 100 kilo. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 2 pons. Cara mengkonversi satuan massa ini sama dengan satuan panjang, yaitu jika turun 1 tangga maka dikalikan 10, dan jika turun 2 tangga maka dikalikan 100, dan seterusnya. Sebaliknya, jika naik 1 tangga maka dibagi 10. Contoh, 50 hektogram dikonversi ke desigram. Lihat pada tangga konversi satuan massa, hektogram ke desigram turun 3 tangga. Maka 50 dikalikan 1000 sama dengan 50.000 desigram. Selanjutnya, konversi satuan luas. Nah, konversi satuan luas ada kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Kemudian ada hektar dan are. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. 1 are sama dengan 1 desimeter persegi. Cara mengkonversi satuan luas ini yaitu jika turun 1 tangga maka dikalikan 100. Jika 2 tangga maka dikalikan 10.000. Demikian seterusnya. Sebaliknya, jika naik 1 tangga maka dibagi 100. Contoh, 40 dekameter persegi dikonversi ke desimeter persegi. Lihat tangga konversi satuan luas, dekameter persegi ke desimeter persegi turun 2 tangga. Maka 40 dikalikan 10.000 sama dengan 400 desimeter persegi. Kemudian ada konversi satuan volume. Konversi satuan volume ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Cara mengkonversi tangga konversi satuan volume
Jika turun 1 tangga, maka dikalikan 1000. Sebaliknya, jika naik 1 tangga, maka dibagi 1000. Contoh, 2 hektometer kubik dikonversi ke meter kubik. Lihat pada tangga konversi satuan volume, hektometer kubik ke meter kubik turun 2 tangga. Maka 2 dikalikan 1 juta sama dengan 2 juta meter kubik. Yang terakhir ada satuan waktu. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik, dan seterusnya. Contoh, 2 jam dikonversi ke menit. Dilihat pada tabel, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, kalau 2 jam, 2 dikalikan 60 sama dengan 120 menit. Oke, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.